Halo semuanya, balik lagi bareng gue Ipang di sini. Halo semuanya, gimana kabarnya? Di masa-masa ini ya, kita masih terus aja cuman bisa di rumah karena mau keluar juga meskipun katanya ada new normal, tapi kan masih takut aja gitu ya. Nah, balik lagi dengan konten Ngobskui kita, Ngobskui ke-6 gitu ya. Ini kenapa pakaian gue rapi nih? Karena menurut gue Ngobskui kali ini agak berbeda. Kenapa berbeda? Karena kan biasanya kita ngomongin apa sih rasanya kuliah di jurusan ini gitu ya. Nah sekarang topiknya itu agak berbeda nih. Topik Ngobskui kali ini kita bakal ngobrolin agak menjurus tentang jurusan gua, tentang jurusan peternakan. Narasumbernya siapa sih yang bakal di Ngobskui kali ini? Ini merupakan salah satu alumni jurusan gue juga yang sekarang ngejabat jadi ketua himpunan alumni peternakan dan juga seorang chairman dari dua grup besar yaitu Perkasa dan Lintas Agro. Nah mungkin kalau misalnya anak-anak peternakan udah tahu ya siapa orangnya, mungkin langsung aja kita tanya-tanya nih, kita sambut ya bintang tamu Ngobskui kita kali ini. Ini dia Abang Audi Joinaldi. Itulah. Mana sehat? Kabar? Alhamdulillah. Irfan gimana, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sekarang lagi di mana, Bang? Saya di rumah di Jakarta ya. Apakah benar seorang Abang Audi ini merupakan seorang chairman dari Perkasa dan Lintas Agro Group? Ya, itu dua perusahaan yang bergerak kebetulan di bidang pertanian dan peternakan. Posisi saya di sana ya sebagai inilah ya, sebenarnya komisaris utama. Kalau chairman itu kan chair kursi ya, men laki-laki yang suka duduk di kursi gitu. Okay. Ya, pimpinan di kedua perusahaan tersebut lah, lebih kurangnya begitu. Kalau misalnya nih ada orang atau maksudnya kita belum kenal misalnya nih Bang, Abang itu lebih pingin dipanggil sebagai seorang apa sih? Seorang pengusaha kah? Atau pingin disebutnya seorang chairman atau seorang yaudah seorang alumni peternakan aja gitu? Abang lebih serk yang mana sih kalau dipanggil orang gitu? Kalau saya pribadi, saya sebenarnya multitasking di hidup saya sebagai seorang pengusaha. Saya juga bisa dibilang mungkin akademisi juga ya, karena saya juga terdaftar sebagai dosen industri di Fakultas Peternakan UGM, Universitas Gadjah Mada. Terus saya sering ngisi seminar, baik itu nasional maupun internasional. Alhamdulillah pernah jadi pembicara di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi sampai Papua udah pernah. Wah, puluhan kali. Sikat semua. Kuliah umum, kuliah tamu, beberapa kali juga ngisi kelas kamu juga di IPB, talk show, bedah buku, banyak lah, macam-macam lah ya, udah pernah dilakoni. Itu satu lagi, saya juga seorang politisi sebenarnya ya, involved di dunia politik. Tapi kalau disuka dipanggil, saya lebih senang dipanggil atau dikenal sebagai seorang pengusaha. Karena memang rootsnya, basicnya sebenarnya pengusaha. Karena saya seorang pengusaha, kebetulan punya kemampuan dalam bidang akademik, kan, punya kemampuan memberikan speech atau lecture ke mahasiswa atau khalayak. Bener banget. Dari situ saya masuklah ke akademik. Nah, terus di satu sisi lagi saya juga punya kemampuan dalam hal approaching orang dan sebagainya. Akhirnya masuk juga ke politik. Cuma karena basicnya pengusaha ya, saya lebih senang dipanggil sebagai atau dikenal sebagai seorang pengusaha. Sebagai seorang pengusaha ya, seperti yang kita tahu nih Bang, di masa pandemi ini tentu aja selain banyaknya korban jiwa berjatuhan gitu kan, banyak banget sektor-sektor yang bisa kita bilang pilar penyongsong kehidupan kayak pertanian, peternakan gitu kan, perhutanan, itu kan jadi keganggu tuh. Nah kalau kata Abang sendiri nih, tanggapannya dari pandemi ini apa sih gitu? Ya, in term of bisnis mengganggu ya. Seluruh bisnis apapun itu pasti ada yang terganggu dengan pandemi ini. Terus ada nggak bisnis yang taking advantage dari pandemi ini? Pasti ada, tapi sangat minor banget ya. Ternyata bisnis kita di bidang pertanian peternakan juga terganggu oleh pandemi. Orang mungkin bertanya, loh itu kan orang tetap makan ayam, tetap makan nasi, tetap makan beras ya, tapi konsumsi menurun dan daya beli menurun. Jadi di sektor pangan pun pasti juga terganggu dan perputaran uang pasti berkurang, baik uang dari masyarakat sendiri pun uang dari pemerintah. Ada pengalihan uang negara atau APBN yang tadinya untuk bidang sesuatu yang produktif, akhirnya sekarang konsumtif. Konsumtif dalam arti akhirnya dipakainya untuk pemulihan COVID ya, pangan dan kesehatan. Tadinya yang produktif mungkin dipakai untuk investasi, baik itu ataupun pengembangan bisnis di pemerintahan.
akhirnya pakai. Jadi pasti otomatis daya beli menurun. Terus beberapa bisnis terhantam lebih hebat lagi, pariwisata, travel, jasa, ataupun bisnis-bisnis yang terkait dengan physical contact. Belum lagi orang-orang yang bekerja di bidang yang kadang-kadang nggak kita atau kita lupakan, seniman-seniman, ya kan, musisi yang dapat uang dari dalam tanda kutip ngamen di hayal-hayal halayak ramai. Iya betul. Nah, terus belum lagi bisnis terkait dengan MICE, meeting, event, convention, exhibition, ya. Karena nggak ada yang nyewa gedung untuk kawinan. Sekarang nggak ada yang nyewa gedung untuk conference, seminar, pertemuan, meeting-meeting besar. Itu juga terhantam. Ini memang banyak aspek, dan bahkan perusahaan-perusahaan besar TBK pun atau terbuka atau listed company di bursa, banyak yang udah mulai merumahkan pegawainya. Karena mau gimana lagi, semua kayak harus terpaksa terhenti gitu ya. Terhenti, dan ya kalaupun jalan dengan apa adanya, dengan revenue yang tergerus cukup banyak. Bang Audi sendiri nih, ketika adanya si corona ini ya, dampaknya apa sih secara pribadi gitu yang dirasain, entah dari kehidupan pribadi, misalnya sama keluarga jadi kayak gimana, atau misal gaya hidup yang pasti ada berubah lah sedikit banyaknya gitu kan dari gaya hidup, ataupun misalnya dari sekarang dunia pekerjaan Bang Audi sebagai notabene sebagai chairman gitu. Kalau bekerja, saya masih bekerja ya. Daily basis saya juga masih ke kantor, tapi memang saya membatasi untuk ketemu orang. Jadi rute saya sama aja, rumah kantor. Saya nggak ketemu orang ibaratnya di luar lagi, dan saya nggak keluar kota sama sekali 3 bulan itu. Bisnis berjalan pelan, terus revenue juga tergerus, ya, terkikis. Benar. Jadi kita dibilang sekarang lagi trying to survive mode. Ini mulai membaik, tapi uncertainty-nya terlalu tinggi. Kalau sering dengar kata-kata VUCA ya, bagus sekarang belum tentu bagus selanjutnya. Iya, secara kehidupan pribadi sendiri, apa sih yang dirasain gitu? Ya, saya yang biasa selalu keluar kota, yang selalu keluar rumah ya, jarang di rumah gitu, sering-sering di luar kota. Sekarang full saya di Jakarta. Sekarang jadi lebih sering di rumah, jadi banyak main sama anak, ya terjadi sedikit perubahan lah. Perubahan dalam artian, kita jadi lebih biasa makan di rumah, ya. Masakan rumah. Iya. Terus jadi banyak waktu, total saya betul-betul hampir 3 bulan tidur, stay di Jakarta terus, nggak ke Makassar, nggak ke Sumatera, nggak ke Kalimantan, nggak ke Sulawesi atau ke luar negeri enggak. Jadi lebih dekat dengan keluarga. Terus kebetulan anak juga diliburkan kan, jadi semuanya di rumah. Kebetulan juga biasanya saya Lebaran itu selalu pergi dengan keluarga, selalu. Nggak pernah Lebaran di Jakarta ibaratnya ya. Nah, tahun ini akhirnya di rumah aja. Di rumah aja, karena nggak bisa kemana-mana juga ya. Nggak bisa kemana-mana. Tahun lalu saya masih ingat, tahun lalu saya ke Jepang, 2 tahun lalu saya ke Eropa. 3 tahun lalu saya selalu nggak di rumah gitu, selalu buat dimanfaatkan waktu liburnya Lebaran buat jalan-jalan. Cuman tahun ini di Jakarta. Itu kan kalau ya berarti libur dalam arti setiap Lebaran bisa disempatkan buat liburan. Anak-anak abang sendiri suka ngeluh nggak sih dengan adanya si corona ini kayak? Nggak paham. Kebetulan karena istri seorang dokter, terus bahkan anak kedua saya nyiptain lagu Corona karangan dia sendiri gitu. Di sini ada virus corona, jangan sampai kena virus corona. Jadi mereka paham. Kalaupun kita pergi keluar, saya sekali keluar dengan keluarga, tapi bukan ke mall ya, hanya jalan-jalan keliling Jakarta atau ke rumah orang tua saya, ya, say hi aja. Kalau keliling Jakarta itu saya di mobil aja, kita di mobil aja, nggak turun, sama sekali nggak turun, nggak ada beli makanan, nggak ada mampir kemana, cuma keliling-keliling Jakarta kan, Jakarta sepi kan. Nah itu mereka pakai masker gitu. Jadi udah tahu. Jadi kalau mungkin nanti tiba saatnya mereka harus sekolah, mereka udah tahu. Sekarang ini nggak bisa nggak pakai masker, tidak keluar bisa itu sebebas seperti dulu ya. Bisa dibilang anak-anak abang sendiri juga udah ngerti gitu ya sebenarnya si corona ini apa, seberapa bahayanya ketika kita nggak menjalani protokol yang benar gitu ya. Waktu dulu sih setiap aku lihat abang datang ke kampus ya kan suka bawa anak-anaknya nih gitu ya. Ini seorang ayah yang kayaknya deket banget nih sama anaknya. Kata abang sendiri, dengan sekarang kan corona kita di rumah aja, kayak tadi dibilang juga waktu sama anak makin banyak gitu ya. Itu bisa dibilang sebuah hal positif nggak sih di balik ini semua? Kalau saya ngeliatnya karena saya jarang saya memang termasuk yang attach sama anak saya ya. Jadi saya biasa mandiin anak, itu udah normal buat saya. Maksudnya nganterin anak sekolah gitu.
Jadi kalau sekarang kita main sepeda di depan rumah atau berenang di rumah gitu kan, ada waktu-waktu untuk kayak gitu. Terus kita main-main bola di taman gitu, main ya macam-macam lah. Akhirnya emang lebih banyak kegiatannya karena mereka kan juga butuh gerak, butuh karena nggak ketemu teman-teman ya kan. Iya. Jadi ya otomatis bersosialisasi sama ayah ibunya, sama kakak adiknya gitu. Kan kita juga belum tahu nih, saya juga belum tahu sampai kapan kita di rumah aja. Maksudnya di rumah aja dalam artian saya nggak bisa keluar kota sampai kapan. Kayaknya masih dalam waktu yang cukup panjang nih, paling nggak sebulan lagi mungkin lebih. Iya benar. Sebenarnya ini juga udah pingin keluar banget gitu kan, tapi mau keluar juga maksain takut gitu ya mau ngapain. Meskipun kemana kita? Beberapa juga udah ada sering banget yang keciduk, kayak beberapa kafe banyak gitu pengunjungnya. Kadang suka mikir. Bandung ya? Bandung iya. Gimana? Bandung sepi juga? Kalau Bandung sih, kalau aku sebenarnya kalau jalan sepi-sepi aja. Tapi kadang emang karena Bandung yang salah satu kota wisata ya. Jadi malam-malam di beberapa kafe juga ada aja yang masih ramai gitu. Buat jalannya perusahaan abang sendiri nih sebagai seorang chairman ya, kan biasanya mungkin lebih terbiasa dengan ngobrol langsung sama orang lain, diskusi sama orang langsung, interaksi sama orang langsung. Nah ketika sekarang cuman kayak bisa lewat tatap muka dengan telekonferensi kayak gini contohnya, apa sih yang dirasain atau mungkin dirasa ada sebuah hambatan dari ini semua bagi Bang Audi tuh apa sih gitu? Jadi memang saya udah nggak pernah ke tempat-tempat bisnis saya yang di Indonesia Timur itu udah beberapa waktu ya. Saya tetap Zoom meeting dengan manajer ya, khusus manajer aja yang saya, supaya mereka ngasih arahan ke bawahnya. Dan saya juga aktif masih yang ngisi-ngisi webinar. Waktu bulan puasa kemarin ya kalau nggak salah, akhir-akhir puasa saya bahkan full tuh, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngisi, termasuk di Papet. Papet IPB, terus ada juga di saya lupa, ada di Makassar, ada juga anak-anak Isma Peti ngadain acara, banyak macam-macam. Di pembicara semuanya. Terus awal-awalnya sebelum itu juga ada beberapa kali webinar jadi pembicara. Saya lebih sering jadi pembicara dibanding peserta, seingat saya selama webinar-webinar banyak ini. Nah, cuman awalnya aneh, mungkin agak kayak orang gila gitu, ngomong depan laptop sendirian gitu, kita semangat sendiri, hening gitu kan. Vibes-nya beda pas gitu kita ya. ngelucu, Iya. vibes-nya beda. Pas kita ngelucu, nggak ada yang ketawa gitu kan. Mereka ketawa, mungkin ketawa di tempat masing-masing gitu kan ya, atau tersenyum tempat masing-masing gitu. Kita nggak tahu gitu. Like it or not, this is the situation now. Jadi ya dicoba dinikmatin. Cuman emang ya mungkin sesekali atau in term of efficiency mungkin boleh dilakukan. Cuman kalau terus-terusan pegel juga sih gini, maksudnya itu dia nggak dapat emosional. Ya udah gitu kan, biasa kalau kita habis ngasih speech atau seminar kan kita ketemu orang, kita ada yang namanya ya mingle dengan orang, ngobrol ini kan nggak susah kan. Iya benar-benar. Semuanya bisa ngomong di situ, saling sapa, ini siapa, aduh ini siapa ya gitu. Ya sisi positifnya itu lebih efisien, murah, jelas gitu. Cuman kurangnya emotional attachment di situ. Reach-nya orang-orang yang pengen nonton juga bisa lebih terjangkau ya, lebih luas yang terjangkau karena kita pakai media seperti ini. Ya. Betul. Cuman itu lagi, kembali lagi ya rasanya beda lah ketika kita langsung ketemu peserta-pesertanya gitu ya, daripada lewat Zoom gitu ya. Aku kadang suka ada terlewat pemikiran ya ketika ada seorang pengusaha gitu yang bisa dibilang sudah sukses, usahanya sudah maju gitu. Kadang aku berpikir apakah mereka sampai sukses ini pasti kan menjadi orang yang ambisius, yang rajin, yang tekun. Di balik itu mereka bisa nggak ya nyimbangin sama dunia keluarganya gitu. Nah buat Bang Audi sendiri nih, bagaimana sih dalam menjalani usaha yang sudah semaju ini, tapi juga bisa nyimbangin sama keluarganya, dan seberapa penting sih arti keluarga bagi Bang Audi sendiri? Balance your life, Irfan. Jadi manage time management ya. Control what yourself can control. Apa itu? Diri kamu sendiri sebenarnya. Jadi saya ada contoh nih, ada mahasiswa MIPA IPB ya. Dia bilang ke saya begitu, Bang, saya ini pingin bisnis Bang, tapi saya nggak punya waktu gitu. Karena apa? Saya kuliah Bang, sibuk kuliah. Saya langsung ketawain. Kuliah kan kamu sendiri gitu. Iya benar-benar. Teman-teman kamu kan juga kuliah. Iya, tapi kalau kuliah di MIPA ini ada satu jurusan lah. Ini banyak praktikumnya. Saya juga pernah kuliah di IPB, saya bilang gitu. Saya tahu praktikumnya kayak gimana. Saya juga kuliah di eksak ya, kayak kita ada praktikum lab, praktikum lapangan. Sama lah kayak anak MIPA ya. Beda dengan anak manajemen mungkin ya, yang ada labnya, yang nggak ada lapangannya gitu, nggak ke kandang.
Saya juga pernah kuliah di IPB sih, Bang. Kamu nggak usah bilang kamu takut nggak punya waktu untuk usaha organisasi. Saya bilang, dulu tuh gua pernah semester 10 SKS gua ambil 10 mata. Iya, itu dulu kan masih manual kan, nggak ada ini. Jadi waktu PA almarhum Bu Lili ya, Profesor Lili Amalia waktu itu, dia mau bilang, kamu sanggup Audi begini, ada yang bentrok nggak? Nggak Bu, ya udah dikasih. IP saya waktu itu mumpuni. Jadi memang ada aturan, teman waktu itu dikasih 30 waktu itu. Saya lihat tuh di transkrip saya nggak bohong. Nah, jadi kalau dibilang, waduh banyak kuliah Pak praktikum, bukan lo doang yang kuliah, yang lain juga kuliah, yang lain juga punya praktikum gitu loh. Nah, itu hanya excuse. Nah, kalau itu yang kalau mereka ngomong tuh saya dengar, itu excuse yang bodoh. Kalau saya, teman pasti saya nasihatin, saya kasih tahu pelan-pelan. Karena kan kalian masih dalam mencari bentuk jati diri. Betul. Gitu. Jadi berarti, wah lu baru cuma sekolah doang sibuk. Gue juga sekolah sekarang, sekolah gue 2. Gitu kan. Gitu. Iya, usaha ngurusin anak buah banyak, ada keluarga juga, ya kan. Terus urusin partai politik juga. Masih juga ngajar, jadi ngisi-ngisi acara gitu. Jadi control what yourself can control. Apa itu? Diri kamu sendiri. Time management sih. Iya, time management. Semua juga tergantung dibalikin lagi ke kitanya ya toh. Kalau kita membuat-buat alasan gitu kayak tadi, aduh kuliah sibuk, banyak kok di posisi yang sama, tapi mereka bisa ngelakuin banyak hal gitu ya. Exactly. Karena kamu bisa lihat banyak kok. Saya kan juga punya mentor-mentor, menti-menti yang aktif. Jadi saya tahu gitu kan. Ada yang aktif di BEM tapi sambil kuliah. Saya tanya, berapa IPK kamu? Wah, kecil Pak. Berapa? Sekian Pak. Cukup. Saya bilang gitu. IPK bukan sebenarnya. Bener. Nah tuh dicontoh ya guys. Jadi kalau misalnya emang kalian nih punya suatu tujuan, tapi alasannya cuman alasan sibuk lah atau nggak ada waktu lah, itu balik lagi kalian lah time manajemennya. Jadi diatur-atur aja. Harus semua juga pasti perlu penyesuaian lah ya kalau time management gitu mah. Nggak bisa langsung bisa. Oke. Menurut Bang Audi, di mata anak-anak Bang Audi, Abang ini seorang ayah yang seperti apa sih? Coba saya tanya anak saya kali ya. Boleh, oke. Coba jawab nggak? Din. Nih, kita langsung tanya jawabannya dari anaknya langsung nih. Katanya. Halo Adek. Katanya ayah baik nggak? Baik. Baik. Ayah ganteng nggak? Ganteng. Ayah keren nggak? Kalau gini masih 3 tahun dia. Okay. Abang ini abang aja ya. Ada anaknya ada 3 ya? Ada 3. Katanya ditanya ayah gimana kan katanya. Tadi malu-malu. Nah ini abangnya nih ditanya. Baik nggak? Baik. Hah? Kasih tahu dong. Terus suka beli mainan nggak? Apa lagi? Hah? Suka main sama ayah nggak? Main saya, tadi main bola. Kasih tahu dong. Tadi main apa? Bola. Okay. Terus ayah juga ajak abang jalan-jalan nggak? Jalan-jalan ke mana kita? Kemana? Ke mall terus mau ke Jepang? Ingat nggak? Masih ingat ke Jepang. Ke Pulau Komodo, ingat? Pulau Komodo masih ingat. Masih. Terus kemana lagi? Oh, Amsterdam, ingat gak? Wah, mantap. Ke Cina. Ke Cina, ke Korea, ingat gak? Oke. Malu. Oke, jadi sekarang aku punya apa ya? Tadi pemikiran aku yang pertama ketika kadang ada terbesit nih para pengusaha yang sudah sukses di usahanya, kira-kira bisa nyimbangin gak sih sama dunia keluarganya? Kalian bisa lihat sendiri lah ya, seberapa astaga kelihatan lah seberapa dekatnya sih seorang ayah ini dengan anak-anaknya. Anak-anaknya bilang baik, iya baik, sering diajak jalan-jalan dengan maksudnya seminimal mungkin ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat di akun Instagram pribadinya Bang Audi ini, banyak banget foto-foto jalan-jalan sama anak-anaknya. Selanjutnya nih, kita bakal main game jawab cepat Bang, gimana? Boleh. Oke, jadi gamenya ini Abang tinggal milih
dari kedua pilihan atau nyebutin jawaban dari yang aku tanyakan, oke? Oke. Oke. Nah, semisal abang ini belum di posisi sekarang nih, belum sebagai seorang chairman dari 2 perusahaan. Ada pilihan di mana abang bisa ngejalanin perusahaan, tapi harus mulai banget dari nol nih. Tapi abang nggak punya pegangan apa-apa selain abang alumni dari jurusan kuliah kita. Terus ada lagi pilihan, abang bisa langsung kerja jadi PNS gitu, yang mungkin bisa dibilang kehidupannya sudah aman-aman aja gitu, pasti sudah bisa dipastikan gitu ya. Nah, abang lebih pilih yang mana sih? Saya pilih yang pertama, karena emang kalau dari waktu kuliah saya nggak punya keinginan jadi PNS. Oke. Terus mungkin juga keluarga saya nggak ada yang, atau bapak ibu saya nggak ada yang PNS. Jadi emang dari pertama saya nggak punya keinginan jadi PNS. Okay. Kalau mungkin pas angkatan saya dulu PNS masih sesuatu yang seksi banget ya. Saya nggak tahu sekarang. Cuman waktu itu saya memang nggak pengen jadi PNS. Mendingan saya jadi pegawai swasta aja atau jadi pengusaha. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau misalnya disuruh milih, ada sebuah tawaran menjadi speakers di salah satu seminar dengan bayaran 50 juta, atau lebih pilih ada anak lagi sakit di rumah, abang lebih pilih yang anak lagi sakit di rumah? Karena saya nggak pernah dibayar ngisi-ngisi seminar. Saya ngisi-ngisi kelas kamu tuh, ngisi di PB di mana, saya nggak pernah dibayar. Yang ada saya keluar duit. Karena tanya aja deh tuh sama Bu Sum, Bu siapa gitu, nggak pernah ada yang bayar saya. Bener banget. Bu Sum, terus kepala-kepala departemen, Bu Sri, Bu Irma, tanyain deh, ada yang pernah bayar saya nggak? Kalaupun ada yang pernah bayar saya terima uangnya, saya bilang saya terima Bu ya uangnya, Pak uangnya, saya kasih ke anak BMD tuh, ya, atau nggak saya kasih ke orang lain yang berhak menerima, karena itu bukan pekerjaan, saya merasa itu bukan pekerjaan utama saya. Jadi saya bisa di situ karena saya seorang pengusaha, saya seorang praktisi, jadi saya bisa ngobrol banyak, sharing banyak tentang ilmu saya. Itu bukan pekerjaan saya gitu. Jadi saya diundang, di acknowledge aja, saya udah happy. Jadi saya nggak pernah dibayar. Tapi pernah dibayar di beberapa seminar yang levelnya internasional, nasional, tapi immaterial lah. Oke. Ibaratnya saya pegang ya udahlah. Ini buat ongkos gue makan aja. Itu nggak nutupin ongkos pesawat saya. Iya. Oke. Berarti memang ia menjadi seorang speaker tujuannya tujuan utamanya menjadi menginspirasi orang gitu ya. Kalau dibayar 50 juta belum pernah tuh. Mungkin kamu mau nyoba. Waduh, belum ada nih kayaknya. Oh ya, ini jadi sedikit fun fact nih ya, kalau kalian mau tahu, ketika misalnya ada suatu seminar di fakultas gue khususnya, pasti bakal tanya dulu nih, pematerinya siapa ya, narasumbernya siapa. Kalau yang datang Bang Audi, wah sumpah itu semangatnya kenceng banget bro, asli ini mah. Karena pertama emang sejujurnya, tadi kan Bang Audi bilang ya, kalau misalnya seminar kadang malah Bang Audinya yang ngeluarin uang, karena emang Bang Audi ini ketika seminar kadang suka ngadain kuis berhadiah gitu-gitu, dan itu sebagai salah satu daya tarik ketika ada Bang Audi datang. Dan juga emang kalau kalian yang pernah datang di seminarnya Bang Audi, kalian harus banget cobain datang, gimana cara menjelaskannya, bagaimana ketika dia menjadi di posisi seorang speaker tuh sangat menginspirasi. Orang tuh nggak ada ibarat kayak ngantuk, nggak ada. Karena gue kebanyakan kalau bisa datang seminar pasti ada aja nih orang-orang yang lama-lama tidur, ngantuk. Ini tuh serius semuanya terpaku gitu. Dia punya atensi sendiri, dia punya sebuah karisma sendiri yang buat semua orang bisa tertuju sama dia ketika ngobrol di depan jadi seorang speakers gitu. Keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Bang Audi. Makasih, Van. Oke, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Bicara tuh dari hati, Van. Bayangin aja, nggak dibayar aja kayak gitu, gimana kalau dibayar ya kan? Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Hobi yang paling disenangi saat ini? Lari. Serius, lari? Serius. Saya sebulan bisa 100 sampai 150 km lari. Waduh, saya kayaknya itu dari lantai atas doang mendisiplinkan diri, Van. Jadi setiap habis subuh ya, subuh katakan jam 4.30, 4.40, ya saya bersiap habis subuh, saya langsung lari. Jadi masih gelap saya lari. Tadi pagi dapat 6,5 kilo. Saya kalau weekdays biasanya minimal 3 kilo kalau weekdays. Tapi kalau lagi COVID gini, jalanan kosong, saya bisa 10 kilo lah. Dan kalau weekend ya. Itu sebenarnya kalau weekend si hobi lari ini baru-baru karena ada COVID ini? Udah 3 tahunan ya. 3 tahun. Oke.
Cuman ya saya pelari kura-kura biar lambat asal selamat. Maksud saya konsisten. Nyantai Saya aja. konsisten, saya gitu nggak ya. berhenti. Saya nggak berhenti. Saya terus lari. Nah kalau weekend saya bisa ya paling nggak half marathon lah. Jadi 1 bulan kalau diakumulasiin paling nggak 100 sampai 150 kilo lah. Oh iya, Bat. Oh, ini juga aku baru lihat beberapa postingan yang jumlah ini total panjangnya Bang Audi udah lari yang udah sampai lebih dari 2.500 km ya kan, bener kan? Lebih Ya, gitu. alhamdulillah. Wah, itu gila sih pencapaian. 2.500 nggak belum pernah ketabrak bajai ya kan? Tapi abang ikutan kayak komunitas lari gitu nggak sih? Kadang kan ada aja tuh. Enggak, dulu ya. Dulu ya. Terus ikut-ikut event dulu, terus lama-lama capek dalam artian, wah kalau ikut event harus datang, gue harus datang di pagi, sholat subuh di lokasi, terus selesainya agak lama, terus pulang lagi naik mobil, badan udah capek gitu. Jadi sekarang saya lebih enjoy lari sendiri. Oh, jatuhnya Tapi jadi- beberapa kali ada teman ngajak lari bareng, cuman saya beneran enjoy lari sendiri. Jadi dari lari itu saya dapat banyak inspirasi. Contoh Pak, lagi lari nih, besok katakan saya ngasih kuliah umum di IPB, Iya. atau ngisi kelas Irfan di IPB. Itu sambil lari tuh saya mikir, kira-kira materi apa yang enak saya bawain ya gitu. Mikir sambil lari, tiba-tiba sambil lari. Jadi lari itu menginspirasi saya dalam banyak hal, untuk keluarga, untuk bisnis, untuk akademis, untuk masyarakat. Jadi sambil lari itu banyak pemikiran yang saya lakukan. Jadi kalau ibaratnya lagi lari banyak mikir, tiba-tiba karena ada pengukurnya ya, Iya. oh udah 3 kilo aja nih, oh udah 5 kilo aja. Nggak kerasa. Kalau teman-teman saya bilang, buset loh, lari mikirin kayak gitu katanya. Gue mah kalau lari mikirin gue minum atau makannya nih gitu, kapan finishnya. Jadi dari situ saya banyak dapat inspirasi, betul. Oke. Berarti si lari ini sebenarnya bukan cuman olahraga doang ya, malah jadi kadang Bukan, sambil jalan kepikiran ada inspirasi masuk gitu ya. banget. Termasuk inspirasi di Hunter. Oh, Itu oke. saya dapat banyak di lari. Apa deh banyak nih, saya yang bisa saya list lah bantuan. Dari Terus buat sebuah ini, kegiatan buat lari itu. loh itu bisa jadi datang Iya. mendatangkan inspirasi. Oke. Langsung pertanyaan selanjutnya. Boleh. Oke. Kalau misalnya abang datang nih kan, udah banyak banget jadi speakers di salah satu seminar. Tipikal penonton apa sih yang paling dikeselin? Yang main HP pas lagi kita ngomong. Oke. Maka kalau di IPB rata-rata kalau mahasiswa pada nggak berani. Jadi kan biasanya kan saya bilang pakai handphone kalian pas saya suruh pakai. Tapi Ya, pas saya nggak suruh pakai simpen. Karena ya kan ada namanya presentation skill Van. Kalau Irfan merhatiin, saya pasti eye contact hampir sama semua orang di ruangan. Betul. Saya liatin satu-satu. Sekali aja kita ada tatapan mata, katakan saya sama Irfan di kepala Irfan langsung, waduh, Pak Udi dari tadi merhatiin gua nih, nggak bakal berani main handphone. Nah Iya, itu pasti kena ke yang lain. Nah, tapi alhamdulillah bener kata Irfan, saya kan selalu merhatiin kalau ada yang ngantuk, atau wajar lah manusiawi ya. Iya benar. Cuman minim memang, jumlahnya minim yang ngantuk. Biasanya pada melek. Soalnya kan saya jalan-jalan biasanya. Iya benar. Jadi kita juga pasti lebih jangan sampai tidur gitu. Iya. Iya yang benar. Jadi kalau misalnya Bang Audi nih di kampus gue lagi ada ngisi seminar kayak di sebuah auditorium, pasti dia bukan tipe orang yang ngomong aja di depan di panggung dan cuman bacain slide-nya, tapi dia bakal jalan-jalan, bakal interaksi sama para pesertanya gitu. Makanya jadi kebanyakan orang nggak boring rasanya, jadi nggak ngantuk karena ya ini pengisinya aja jalan-jalan gitu kan. Pertanyaan selanjutnya, ini kayaknya bakal berat, tapi coba aja. Ini tergantung Bang Audi. Kalau misalnya Bang Audi disuruh milih nih, ketika itu perusahaan bakal jatuh. Ini amit-amit ya, amit-amit. Jatuh ibarat Ya. jatuh-jatuhnya deh gitu. Tapi Bang Audi bisa nyelamatin itu untuk kalau misalnya Bang Audi datang. Tapi kondisi lain ada suatu acara keluarga. Tapi kalau Bang Audi nggak datang nih ke acara keluarga, Bang Audi bakal dicap sebagai seorang seorang pengusaha yang sudah sukses tapi lupa sama keluarganya. Abang lebih pilih yang mana? Ya family come first ya. Jadi kalau situasi kayak gitu, kita kan nggak tahu nih situasinya apa ya. Ada yang keluarga sakit, ya kan. Cuman kan pertanyaan itu ya family come first. Jadi pasti saya lebih pilih ya udah saya tunda urusan itu. Ya mungkin di manage by phone dulu atau apa. Kan saya coba urus keluarga.
Tapi pun kalau mungkin itu kondisi real, kalau keluarga saya tahu, mereka juga pasti bilang udah kamu bantu di situ dulu. Karena mungkin di situ juga banyak keluarga kita. Ada ribuan orang yang keluarga kita juga kita tanggung di situ ya kan. Oh iya betul. Tapi keluarga saya mengerti banget sih untuk hal-hal seperti itu, mengerti banget. Wah. Aduh, gak nyangka jawabannya kayak gini. Aku mungkin bisa menyimpulkan ibaratnya seorang chairman dari Perkasa dan Lintas Agro Group ini bukan hanya mementingkan atau menyeimbangkan antara mana dunia usahanya dan mana dunia keluarganya, tapi juga dia memikirkan bawah-bawahnya juga gitu. Ada banyak juga kepala keluarga yang dia pikul karena di sana jadi sumber pencarian mereka semua di sana gitu. Dan bisa kita lihat di sini semua balik lagi ke kita. Kalau misalnya semuanya bisa diseimbangin kok, semuanya bisa disamaratakan. Dan juga di sini bisa kita lihat selain dekat sama keluarganya juga pasti mendukung di setiap kegiatannya Bang Audi sendiri ya. Nah, ini pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan terakhir sih, lebih kayak pingin tahu aja dari Bang Audi. Di masa pandemi ini ya kan, apalagi khususnya buat di sektor kita peternakan, ada nggak sih pesan dari Bang Audi sendiri buat mereka yang mungkin sekarang usahanya lagi turun, kondisinya lagi, aduh gue bingung nih usaha gue bakal gimana ya, apakah bakal banting tulang ke usaha yang lain atau harus gimana? Nah ini pesan dari Bang Audi sendiri kayak gimana nih? Ya, dunia peternakan adalah dunia pensuplai, salah satu pensuplai pangan khususnya protein. Kalau lebih khusus lagi protein hewan. Tetap produk peternakan itu dibutuhkan di manapun kita berada. Tetap manusia tetap mengkonsumsi produk peternakan. Produk peternakan in term of protein hewani juga punya banyak range. Dari yang paling murah kayak telur itu kan mungkin salah satu protein hewani paling murah ada di Indonesia atau di dunia. Terus ada juga yang agak mahal, daging karena di Indonesia mahal. Tapi kalau di Australia murah. Jadi tetap dibutuhkan. Jadi cobalah lebih kreatif ya. Kami juga di Perkasa Group juga terhantam, revenue turun jauh, tapi kami coba kreatif. Ya. Coba memutus rantai perdagangan. Sekarang teknologi kan maju. Salah satu yang bisa mempermudah orang untuk mengkreasikan sesuatu kan teknologi. Baik itu internet dan sebagainya. Nah, cobalah berpikir kreatif. Saya ngeliat ada peternak-peternak di Jawa Tengah berpikir kreatif. Waktu itu harga ayam 6.000 per kilogram hidup di kandang. Mereka berpikir kreatif dengan menjual ayam langsung ke kampung-kampung. Naik mobil pick up, ayamnya hidup-hidup dibawa ke ibu-ibu, timbang di tempat, ketimbang dijual di kandang 6.000, dia jual di situ 15.000 per kilogram hidup. Ibu-ibu ngerasa, wah murah ya. Itu kan dia memutus rantai perdagangan direct ke customer. Itu salah satu contoh berpikir kreatif. Jadi memang selama kita bergerak, selama kita optimis, dan selama harapannya ada gitu kan, insya Allah ada jalan. Ini khususnya saya bicara di peternakan ya, di produk kita. Makanya teman-teman, khususnya anak-anak Vapet ya, karena Irfan anak Vapet, terus ingat, nilai ekonomis tertinggi dari nasi bungkus atau nasi padang ataupun nasi warteg ataupun nasi Sunda ataupun nasi liwet yang kamu makan di satu piring itu adalah produk-produk peternakan. Jadi jangan pernah menganggap peternakan itu marginal. Artinya peternakan itu mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi. Ingat Van, Fakultas Peternakan dapat penghargaan ya, terkait dengan Hunter juga sebagai fakultas dengan persentase alumni sebagai pengusaha terbanyak di IPB. Jadi itu mesti bangga. Kita sebagai Civitas Akademika Fakultas Peternakan IPB, kita mesti bangga. IPB punya FEM, punya sekolah bisnis, tapi ternyata alumninya paling banyak jadi pengusaha itu Vapet. Dapat penghargaan dari Pak Rektor. Itu bisa dicek ke Budeka. Nah, jadi nanti Irfan cepat-cepat lulus jadi pengusaha juga. Amin. Irfan, amin. Semester berapa sekarang? Semester 6, Pak. Jadi Pak lagi. 6 ya. Masih 2 semester lagi. Iya, 2 semester lagi. Kalau lulus sekarang juga susah kan nyari kerja ya kan, mau usaha juga agak susah sekarang, jadi kuliah aja dulu. Terus jadi pengusaha ya bergabung dengan kami di Hunter. Semoga pas Irfan lulus saya bisa jadi ketuanya. Oke. Terus biar kenal alumni hebat-hebat Vapet kita IPB yang jadi pengusaha. Betul. Banyak. Berbagai bidang. Jadi tetap semangat ya, tetap berkreasi dan selalu memupuk harapan. Oke, gila keren banget nih kata-kata. Jadi semuanya balik lagi tentang persepsi, tentang sudut pandang. Kalau misalnya ini buat para pengusaha di luar sana, meskipun kita sekarang cuman bisa di rumah aja, tapi semuanya bisa dikreasikan. Kita harus menjadi manusia yang bisa beradaptasi gitu ya, Bang ya. Kita harus dipaksa
untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah oke, mungkin segitu aja ngobsu kali ini. Makasih banget nih buat Bang Audi udah nyempetin waktunya. Mungkin sekarang juga lagi sibuk. Makasih banget nih Bang. Oke. Sama-sama. Mungkin Sehat selanjutnya selalu, semoga bisa kembali ke kamu dalam amin. Amin. Kalau selanjutnya kita siapa tahu bisa ngobrol-ngobrol lagi, boleh lah ya Bang ya. Boleh dong. Oke. Jadi segitu aja. Siapa tahu semoga kalian suka. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe karena gratis dan biar kalian gak ketinggalan uploadan video-video gue selanjutnya. Nah, nanti kalau misalnya kalian pingin langsung nih penasaran sama dunia peternakan atau pingin tanya-tanya tentang dunia usaha, mungkin kalian bisa langsung tanya-tanya, siapa tahu nih coba cek aja langsung ke IG pribadinya Bang Audi sendiri, nanti gua cantumin sini. Nah, itulah ya. Oke, segitu aja. Website juga kalau mau. Oh, ada websitenya apa, Bang? Ya, audijoinaldi.com. Wah, mantap. Oke, langsung cek aja ya. Oke, segitu aja ngobrol kali ini. Semoga kalian terhibur dan semoga konten ini bermanfaat. See you in the next video. Salam Ipang.